Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Pemirsa, ketika di perang Uhud itu Nabi mendatangi ke makam Abu Jahal yang udah syahid, yang udah bukan syahid Pak, yang udah mati, terbunuh, kalah lah. Ya, mendatangi. Maka Nabi berkata kepada mayat-mayat itu yang sudah menjadikan mayat, "Wahai kamu yang dikubur, maka siapa hari ini yang mendapatkan yang benar? Aku apa kamu? Dan bagaimana kamu sekarang di sana?" Maka Nabi berkata apa kepada mayat itu? Maka sahabat menanya, "Ya Rasulullah, dia sudah mati. Dia sudah mati. Tapi kenapa kau bertanya kepada orang yang sudah mati?" Apa kata Rasulullah? "Wah sahabatku, ketahuilah, kepahaman dia tentang alam dunia ini lebih paham dia daripada kamu. Kepahamannya, ya, kemudian keilmuannya, semuanya mereka tuh dia kalau dibuka tabir rahasia Pak, rahasia dunia ini dibuka sama Allah ketika dia mati Pak. Baru disitulah dia merasakan penyesalan, hakikat kebenaran dan hakikat keburukan Allah buka Pak sana. Baru dia paham Pak. Jadi orang mati itu bukan mati Pak, mereka hidup, mereka merasakan. Apa yang kita lihat dia melihat, apa yang kita kerjakan dia tahu. Begitu Pak. Jadi hadirin, kita ini, dunia ini Pak, ini kita ini akan kembali ke alam yang kekal. Alam yang selama-lamanya, yang tidak ada akhirnya. Alangkah kita sangat merasakan kerugian yang besar Pak, kalau waktu kita ini yang diberikan Allah hanya beberapa sedikit aja, katakanlah satu hari di akhirat 1000 tahun, berarti umur yang kita jalani ini 70 tahun, ini baru 7 menit Pak untuk waktu akhirat. Masya Allah Pak, ini sangat menentukan Pak. Maka kalau Pak kita beramal ya, kita beramal di dunia ini Pak, kata kerja kan, itu dikasih ibaratnya setelah kita kerja ya, setelah kerja baru dikasih upah. Tapi kalau kita Pak melaksanakan satu perintah Allah, sholat, ibadah, langsung cash hari ini juga dikasih Pak. Begitu Bapak zikir langsung dikasih pahalanya zikir. Bapak baca Quran langsung diberikan sekarang juga Pak. Tanpa nanti nunggu akhirat, nunggu nanti kiamat, langsung Pak. Langsung. Kalau kita kerja sama bos, sebulan baru dikasih upah kan. Tapi kok sama Allah Pak cash Pak. Nah itu Pak. Cuman gak diberikan sekarang kan. Gak bisa serahkan. Makanya Pak, ini orang-orang Quraisy Pak, orang-orang kufar ini, katakanlah dia ini sekarang nih kafir ya, lalu dimatikan sebentar aja nih, 1 menit dimatikan nih, lihat akhirat, bagaimana dahsyatnya neraka ya, bagaimana lihat surga. 1 menit dia dimatikan, dikembalikannya ke dunia, melihat surga udah lihat nih Pak indahnya Pak, kemudian neraka juga melihat dahsyatnya. Setelah ke dunia, setelah dilihat ke hidup lagi, tetap dia kafir lagi. Kenapa coba? Karena Allah nggak kasih hidayah. Walaupun yang dia surga neraka udah tampak, Pak, tetap kafir lagi. Karena memang tidak dikasih, orang nggak kasih hidayah. Jadi hidayah itu penting Pak, masya Allah. Bapak kan kalau kita dunia ini mau kita beli pisang perlu transaksi ya, uang ya. Udah pakai uang. Bapak beli sepatu perlu pakai uang. Nggak ada Pak yang langsung diberikan pada transaksi, nggak ada Pak. Mesti ada jual belikan. Bapak ingin beli rumah pakai uang.
Bapak ingin kawin pakai uang. Kan gitu. Begitu Pak, untuk amal agamanya memerlukan juga uang Pak, memerlukan suatu ininya, jual belinya. Apa Pak? Iman. Kita ingin sholat memerlukan iman, memerlukan hidayah. Yang tadinya sholat di rumah ke masjid memerlukan lagi hidayah sehingga bisa ke masjid. Tadinya di rumah yang tadinya nggak pakai kopiah memerlukan hidayah lagi. Yang tadinya makan tangan kiri supaya tangan kanan memerlukan hidayah lagi. Begitu Pak. Jadi hidayah itu sangat penting bagi kita nih ibarat dekat sama Allah Pak. Kata Allah, kamu nggak bisa kamu nggak bisa berbuat kebaikan apapun tanpa aku kasih hidayah. Kata Allah nih. Dan kamu nggak bisa menghindari maksiat tanpa aku tolong. Intinya Pak, kebaikan dari Allah. Keburukan pun dari Allah juga. Gitu kan. Ini. Kita beruntung Pak dikasihnya orang baik. Jadi orang yang terbaik Pak, ya kita ada di masjid kan. Kita biasa menginfakkan harta jalan Allah, kita baca Quran, dibaca, itu kita bersyukur Pak. Karena ini bukan kekuatan kita, bukan kekuatan kita ini topiknya Allah Pak. Hadirin, yang berharga itu bukannya ibadahnya Pak, tapi topiknya itu yang bisa kita yang berharga Pak, topik. Nah, kalau hidayahnya kita mungkin udah dapat ya hidayah ya, tapi yang berharga Pak topiknya Pak, bukan hidayahnya. Kalau dapat topik Pak, walaupun Bapak nggak mau dilakuin juga Bapak. Kenapa topik itu memberi kekuatan Pak? Kita nih nggak mau sholat, tapi dapat topik untuk sholat, ya sholat juga walaupun dia keadaan terpaksa juga. Itu Pak, topik itu mahal Pak, Masya Allah. Contoh gini ya, Bapak suruh ngungguin rumah, sapam lah 1 hari nih, dibayar 50.000, kan wajar kan? Ya nungguin rumah kan 50.000 wajar. Tapi kalau Bapak nungguin rumah dikasih uang 500 juta itu nggak wajar. Masa setelah 500 juta itu nggak wajar. Nah itulah topik Pak. Jadi topik itu begitu Pak. Yang mahal itu topiknya, bukan ibadahnya. Tapi topik untuk ibadah itu sendiri yang mahal. Paham nggak Pak? Topik Bapak untuk bisa sholat, topik Bapak untuk bisa ke umroh, topik Bapak untuk bisa baca Quran, itu yang berharga Pak. Topiknya itu bisa Pak, bukan ibadahnya. Keinginannya itu keinginan ya, jazbah untuk itu yang paling mahal Pak ini. Maka kita mengharap hidayah Pak. Siang malam kita minta hidayah, dikekalkan. Karena Allah mudah mencabut hidayah yang ada kita yang sudah pada kita. Allah akan ambil lagi mudah Pak. Kalau kita nggak menjaga hidayah yang ada pada kita Pak, Allah mudah untuk mengambilnya lagi. Jadi hidayah itu penting Pak, kita jaga ya. Balik bisa dijaga, hidayah itu harus disebarkan hidayah Pak, sebarkan ke isi anak kita ya, sebarkan ke keluarga kita, ke kampung kita, sebarkan Pak. Bapak kalau dapat hidayah Pak, dapat hidayah nih, Bapak bisa membuat suasana kebaikan di rumah Bapak. Kita bisa memberikan kebaikan, memberikan energi kebaikan di keluarga kita. Bapak juga bisa memberikan energi kebaikan di kampung Bapak sendiri. Bapak juga memberikan kebaikan di mana Bapak kerja, usaha, di kantor kah, di pasar kah. Di mana Bapak berada nih, Bapak memberikan energi kebaikan kepada yang sekitarnya. Itu kalau Bapak dapat hidayah Pak. Bapak kemanapun Bapak berada, orang nyaman dekat Bapak. Tapi kalau Bapak nggak ada hidayah, yang ada negatif, negatif, manapun orang gerah Pak. Di rumah gerah istri kita dengan bapaknya, dengan suaminya. Di kampung juga gerah lihat kita Pak. Waduh, repot urusan ini. Repot nggak begitu Pak? Wah ini masalah nggak ini nih. Kalau ada dia yang udah urusan udah kacau ya kan gitu, gimana Pak? Jadi jadikanlah kita orang bermanfaat bagi yang lain Pak. Bermanfaat pada istri kita sendiri. Sehingga istri kita mengatakan, suami saya yang terbaik, nggak ada lagi suami yang paling hebat, yang paling gentleman. Begitu Pak, itu sudah satu poin Pak. Anak kita pun mengatakan begitu, bapak saya yang paling bertanggung jawab. Satu Pak, satu poin Bapak dapat tuh dalam keluarga. Di kampung, wah ini mah Pak Udin ini orangnya sangat amanah. Pak Udin ini orang nih sangat dipercaya. 2 poin Pak. Ya. Di kampung ketiga, di mana Bapak usaha.
perdagangan kah, di pasar kah? Oh, Pak Udin mah orang jujur, nggak pernah mengurangi timbangan, dia orangnya amanah. Nah, tiga itu orang mengatakan baik, walaupun ACC baik. Nah ini Pak, tiga ini Pak kuncinya Pak. Ya, maka jadikan kita mulakan energi yang positif Pak. Kemanapun orang nyaman bersama Bapak. Di mobil, bawa mobil gak tenang Pak. Tapi kalau energi negatif, disalip aja Pak, kita udah emosi kan? Disalip aja kita udah, wah udah darah kita udah gejolak Pak. Masa Allah gimana? Ya enggak? Nah ini, jadi jadikanlah kamu yang terbaik bagi yang lain. Maka kata Rasulullah, akulah yang paling baik di antara keluarga-keluarga. Di antara yang terbaik, akulah yang terbaik di antara untuk apa? Untuk keluarga dalam keluarga itu. Contoh kita Nabi Pak, ya. Nah, jadi gitu Pak ya. Jadi yang namanya Pak itu kebaikan perlu diusahakan. Kalau keburukan Pak datang sendiri. Tidak perlu diusahakan Pak datang keburukan. Energi negatif datang sendiri Pak tanpa diusahakan kalau keburukan. Tapi kalau mau positif ada kebaikan harus ada usaha. Contoh rumah Bapak sekarang nih bersih. Bapak bersihkan kan? Usaha kan? Sebulan nggak dibersihkan gimana? Akan datang itu energi negatif lagi kan? Jadi belukar. Saya punya rumah Pak di Sukabumi dulu. 1 bulan nggak saya pulang Pak, udah kayak rumah saya udah kayak hutan Pak. Dalam rumah tuh banyak tumbuh-tumbuhan. Itu apa namanya pagar-pagar penuh dengan naik itu rumput-rumput. Nah itu Pak. Jadi itu kebaikan harus diusahakan Pak. Diusahakan kebaikan tuh. Hak datang berarti hilang. Kalau Bapak menampakkan yang hak berarti hilang. Tapi kalau Bapak nggak menampakkan yang hak, Bapak diem aja nih, ibadah aja nih, nggak dakwah Pak. Berarti Bapak tuh cuma menampakkannya hanya pasrah aja. Bapak pasrah. Musuh menyerang terus Pak. Dan Bapak cuman bertahan aja. Tapi kalau Bapak dakwah tuh menyerang. Nah, jadi kekuatan menyerang Pak. Jadi kalau Bapak dipenteng, Bapak diem nggak serang Pak, hancur Pak. Kalah juga, lemah juga. Kalau hanya bertahan nggak nyerang, gitu Pak. Jadi Bapak harus dakwah di keluarga sendiri, dakwah di yang lain kan. Nah itu Pak, sabar. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman oleh Allah, kepahaman yang sebagaimana pahamnya orang-orang terdahulu. Itulah Pak ya. Subhanallah hamdihi, subhanallah hamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.